Nah, umat kerajaan, firman Tuhan berkata untuk menjadi pribadi yang perfecter dengan memiliki pelayan yang excellent service, Tuhan mengajar kepada kita lewat pesannya dalam Matius pasal 5 ayat 48 yang berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kata sempurna dari bahasa Yunani dengan kata teleios. Kata teleios punya pengertian bagaimana Tuhan ingin pakai kehidupan kita. Ingat kisah tentang pemuda yang kaya itu, yang bertanya, Tuhan, guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, lakukan semua hukum Taurat apa terus dalam Alkitab, dalam Taurat. Dan pemuda itu berkata, sejak kecil aku sudah melakukannya. Tapi Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, dengan kata teleios, jualah semua hartamu dan kamu ikutlah aku. Dan itu bagian yang menarik Bapak Ibu kasih. Suatu keadaan di mana Tuhan mengajak kita bahwa bukan cuma sekedar kita diri sendiri, vertikal dengan Tuhan, tapi juga kita punya horizontal, di mana lewat hidup kita ada orang yang diberkati Tuhan. Itulah sifat Bapa. Ketika Yesus mengajar Anda memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu berarti ingat bahwa kita ini anak. Anak itu punya sifat Bapa. Di mana Yesus sendiri atau cerminan dari Bapa sendiri ingin membuat orang lain mencapai tujuan Allah dalam diri mereka. Dan kabar baik, Bapa dan sifatnya itu sekarang sudah ada dalam diri kita lewat Yesus. Jadi kalau Anda jadi seorang anak tidak punya sifat Bapa, itu hal yang aneh. Sama seperti ketika kita jadi orang Chinese, nikah sama orang Chinese, pasti anaknya Chinese, bukan? Kalau Anda Chinese, nikah sama Chinese, lahir anaknya kulitnya hitam, matanya belok, rambutnya keriting, papanya pasti heran. Dan kasih nama anak itu Sam, something wrong. Nah, saudara kekasih Tuhan. Dan Anda bukan bisanya something wrong, bukan? Anda menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana hidup yang mengasihi Tuhan dengan cerminan sifat Bapa dalam diri kita. Apa itu pribadi yang menjadi pribadi yang teleios? Selain kita menjadi pribadi yang mampu menjadikan diri kita membuat orang lain mencapai tujuan Allah. Sarananya adalah Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain dalam takut akan Tuhan. Kata rendahkanlah di situ dari bahasa Yunani, kita menulis dengan kata hipotasso. Hipotasso itu punya pengertian begini, seorang yang tidak membuat dirinya terikat dengan nama baik, martabat, jabatan, pangkat, tapi dia memandang rupa seorang hamba untuk dirinya bagi sesamanya. Itu kata hipotasso. Selama Anda tidak pernah merendahkan diri, berpegang pada siapa saya seorang berpangkat, saya seorang yang punya kekuasaan, kita nggak akan bisa membuat orang lain sampai pada tujuan Allah dalam diri mereka. Anda masih hidup untuk diri sendiri, yang berpusat pada diri sendiri, mintanya dihormati, mintanya dihargai, persis seperti orang Farisi. Itu sangat berbahaya. Lihat orang Farisi. Mana pernah dalam perjalanan hidup orang Farisi membuat orang lain mencapai tujuan Tuhan dalam diri mereka? Semua berpusat pada dirinya sendiri. Minta dihormati di pasar, duduk di tempat-tempat terhormat. Kenapa? Minta dihormati. Tidak bisa rendah diri. Makanya ketika Yesus tampil di pelayanan dan banyak orang menguati Yesus, siriklah orang-orang Farisi ini. Merasa tidak dihargailah, merasa tidak dihormatilah, sehingga dia berusaha melenyapkan Yesus. Dan roh seperti itu sudah ada zaman dulu juga. Ingat pada peristiwa Haman pada zaman Raja Ahasiweros yang benci kepada Mordekai dalam kitab Ester pasal 1 sampai pasal 3. Itu bahaya sekali. Anda baca baik-baik di satu di rumah nanti. Ester pasal 1 mulai. Bagaimana Haman yang gila hormat, yang tidak pernah membuat bangsa Yahudi sampai pada tujuan Allah. Yang dipikirkan di otaknya cuma satu, bagaimana menerima kehormatan, terima kebesaran dari Raja Ahasiweros. Dan semua warga Raja Media Persia harus menghormati Haman. Itu berbahaya Bapak Ibu. Itu makanya sebagai hamba Tuhan saya pesankan, Anda boleh terima kekuasaan sama seperti Haman, diberi kekuasaan oleh Raja Ahasiweros untuk jadi pembesar istana. Tapi sekali lagi saya berharap jangan sampai karena kebesaran yang Anda terima sebagai orang yang jabatan, terutama di gereja Anda, mungkin Anda sebagai wakil gembala, mungkin Anda sebagai seorang diaken atau majelis gereja, mungkin juga Anda sebagai koordinator dan kepala-kepala bidang di bagian gereja saudara. Jangan pernah merasa minta dihormati. Jangan pernah merasa Anda jadi orang yang selalu jadi seorang pemimpin dan terima kekuasaan. Itu semua cuma titipan. Anda diberi kekuasaan tujuannya untuk apa? Supaya bisa berfungsi kepada bagian yang dipercayakan Tuhan pada saudara, bukan untuk dibanggakan. Nah, itu sangat berbahaya. Itu makanya Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang kan yang lain dalam takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan dari bahasa Yunani kata phobos, yang punya pengertian setiap Anda melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada saudara, ingat ada Tuhan yang mengawasi kehidupan kita. Takut akan Tuhan punya pengertian kita menjadi pribadi yang selalu menjaga kesucian, bahwa dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Ketika Anda rendah hati dengan seorang yang lain, Tuhan melihat saudara. Dan Alkitab saya berkata, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sama seperti kisah tentang Yesus.
bagaimana dia merendahkan diri sebagai seorang yang mulia, melayani supaya kita semua bisa sampai tujuan Allah dalam diri kita, mencapai keselamatan dan kasih karunia. Lihat, akhirnya Yesus ditinggikan, bukan? Alkitab saya berkata, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, maka Allah sangat meninggikan Yesus. Itu makanya umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, baik Anda yang di GPI Clear Kota Bontang, maupun yang di Jambi, GPI Pasar Baru, maupun Anda yang di Tabernacle Family Church yang ada di Perth, Australia. Mari kita belajar hidup kita menjadi pribadi yang teleios, yang mampu membuat orang lain mencapai tujuan Allah dalam kesempurnaan mereka. Ketika kita belajar merendahkan diri seorang akan yang lain, jangan tergila-gila dengan jabatan. Mungkin di kantor Anda terima jabatan yang tinggi, itu semua cuma titipan. Mungkin di gereja Anda dipercaya dengan tanggung jawab dan jabatan yang tinggi, itu semua cuma titipan Tuhan. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk gila hormat, bukan untuk minta dihargai, tapi untuk saling melayani seorang akan yang lain. Pesan Tuhan yang saya sampaikan dari hati saya, supaya jemaat Tuhan mencapai tujuan Allah dan saudara. Dari Kota Bandung hari ini, saya berdoa buat saudara supaya Anda diberkati Tuhan dan mencapai tujuan Allah dan saudara. Dan berkati, Shalom.